Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita di mana-mana melihat tanda. Saya sekarang tandanya memakai anjing seperti renungan kemarin karena syutingnya di tempat yang sama, tidak membawa alat peraga lagi. Saya membawa alat peraganya anjing lagi. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya berada di tengah kebun teh. Banyak motor lalu lalang dan juga banyak orang. Saya merasakan itu menjadi keakraban di tempat ini. Di mana-mana kita melihat tanda. Kalau di jalan raya, belok kiri jalan terus, belok kiri stop, belok kanan tidak boleh, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, itu tanda-tanda semua. Hari ini rupanya Yesus juga kurang lebih jengkel dengan orang Farisi. Orang Farisi, orang Yahudi minta tanda. Lalu Yesus mengatakan, tanda apa yang harus aku berikan kepada kamu, hai orang-orang keras kepala? Kamu tidak akan diberi tanda lagi selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus itu 3 hari dia di dalam perut ikan, tetapi diselamatkan. Anak manusia pun nanti selama 3 hari akan berada di bawah bumi, dimakamkan, tetapi hari ketiga dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, maka saudara-saudari yang terkasih, tidak ada tanda lagi selain tanda Nabi Yunus, karena Yesus mengatakan di sini lebih besar daripada Nabi Yunus. Sebab ketika memberikan peringatan Nabi Yunus pada bangsa Niniwe semuanya bertobat. Ternaknya, orangnya, bahkan kambing sapi pun ikut berpuasa pada waktu itu karena pertobatan itu, dan mereka tidak jadi dihancurkan. Tetapi kamu tidak percaya, padahal yang ada di sini lebih besar daripada Nabi Yunus. Ingat, bahkan orang ratu dari selatan, itu dari negeri antah berantah, datang, dia bertobat karena berita tentang Salomo, kebijaksanaan Salomo. Padahal yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah melihat atau merasakan tanda yang ada dalam hidup Anda? Ketika Anda mungkin berkecimpung dalam kesalahan, dalam dosa, atau Anda diberikan tanda Tuhan bahwa inilah sesuatu yang harus kamu geluti, itulah tanda yang harus kita dengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya menyetir dari Jogja ke Bogor. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan perut saya. Tetapi saya memaksa. Saya waktu itu banyak makan mie instan di tengah jalan. Saya selalu makan untuk mencari panas supaya tidak ngantuk, segar. Saya tidak tahu bahwa kadang-kadang memang mie instan bisa membahayakan. Maka saya sudah diberi tanda itu. Sebetulnya saya disuruh istirahat, tetapi ternyata saya juga tidak istirahat. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya melanjutkan lagi perjalanan saya. Saya melanjutkan lagi seluruh perjalanan saya. Maka seperti sahabat saya yang naik motor ini, saya pun melanjutkan perjalanan. Di rumah sebelum berangkat, perut saya sudah mutar-mutar. Saya ke rumah sakit di Kalasan, yaitu rumah sakit panti, saya lupa namanya, milik suster-suster CP waktu itu. Jam setengah 12 malam. Saya dikasih obat ranitidin, obat mah, obat perut yang melilit. Suasana turun. Langsung saya tidak bisa tidur. Saya berangkat ke Bogor. Di tengah jalan saya makan mie rebus dan juga dengan telur. Saya bayangkannya supaya perut saya bisa hilang sakitnya. Tetapi ternyata saya tambah sakit, tambah parah. Saya memaksa nyetir terus sampai ke Bogor. Di Bogor saya istirahat, kemudian saya merasakan perut yang tidak enak. Saya masuk ke rumah sakit untuk periksa. Apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih? Ternyata usus buntu saya sudah sakit parah.
saya harus dioperasi usus buntu saya. Maka perut saya yang sudah di-warning oleh Tuhan, diberi tanda sakit pada minggu-minggu itu, tidak saya perhatikan, tidak saya sungguh-sungguh beri perhatian, saya cuekkan. Maka saya pun akhirnya jatuh di tengah jalan. Dan saya dioperasi di Bogor. Saya merasakan itulah waktu di mana saya sangat menderita. Jauh dari saudara, tidak ada yang menunggui karena semuanya di tengah jalan. Maka saudara-saudari yang terkasih, warning oleh Tuhan sudah ada, tetapi tidak pernah kita perhatikan kadang-kadang. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sudah diberi warning, tetapi tidak pernah percaya. Kita kadang sudah diberi warning, asam urat, kolesterol, habis makan durian banyak kita langsung nggak bisa jalan. Tetapi nanti kalau kita sehat sedikit, ada durian kita sikat, ada minuman bir kita minum habis, ada nanas kita makan padahal asam urat kita tinggi, ada emping 1 toples kita makan, dan kemudian pagi berikutnya kita tidak bisa jalan. Asam urat persendian kita hancur karena apa? Kita kena asam urat, kita sakit sekali, dan itu yang membuat kita menyesal makan emping, menyesal makan durian, menyesal makan nangka, karena sakitnya sampai berminggu-minggu, padahal enaknya paling 2 atau 3 jam. Kalau Anda semua sudah diberi warning kolesterol, asam urat, kalau Anda semua sudah diberi warning bahwa tindakan ini menyebabkan itu, tindakan yang tidak baik akan merugikan orang lain, dan saya justru menjadi korbannya, kita ikuti warning dari Tuhan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda-tanda dari Tuhan selalu muncul pada diri kita. Sudahkah kita memberi perhatian? Maka salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.